Ada apa aku seakan ku jauh dari ketenangan. Perlahan ku cari mengapa diriku hampa. Mungkin ada salah, mungkin ku tersesat, mungkin dan mungkin lagi. Oh Tuhan, aku merasa sendiri menyepi. Ingin ku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi. Sampai kapan ku begini, resah tak bertepi. Kembalikan aku pada cahayamu yang sempat menyala, penderang di hidupku. Perlahan ku cari mengapa diriku hampa. Mungkin ada salah, mungkin ku tersesat, mungkin dan mungkin lagi. Oh Tuhan, aku merasa sendiri menyepi. Ingin ku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi. Sampai kapan ku begini, resah tak bertepi. Kembalikan aku pada cahayamu yang sempat menyala. Oh Tuhan, aku merasa sendiri. Aku merasa sendiri. Sampai kapan begini, resah tiada bertepi. Ku ingin cahayamu benderang di hidupku. Ku ingin cahayamu benderang di hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di kesempatan hari ini tentunya di Gemar Ramadan ya. Berharap sekali semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan yang fit ya. Karena ini sudah ada di penghujung Ramadan kelihatannya ya. Sudah sebentar lagi Ramadan akan segera berakhir, nanti malam itu malam ke-23. Nah di 10 hari terakhir ini semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, kemudian juga diberikan kelancaran ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di malam hari di 10 hari terakhir Ramadan ini. Tentunya bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Kita masih bisa menikmati indahnya beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya, dan berharap sekali kita akan masuk ke dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Ya, baik, seperti biasa di Gemar Ramadan. Assalamualaikum jazaka. Waalaikumsalam. Ini sami acukna. Iya. Kayak yang janjian ya. Iya, sepertinya. Padahal iya. Perintah ini. Padahal ya. Aduh, Masya Allah. Ini tadi lagu apa? Kok saya baru denger ya? Lagu apa sama? Lagu apa tadi judulnya? Sama saya juga. Oh iya. Kok bisa nyanyiin lagunya? Lagunya Sendiri Menyepi. Oh, Sendiri Menyepi. Betul. Oh, Masya Allah. Tapi ya bagus lah. Luar biasa ya Jazaka ya. Baik, pemirsa, seperti biasa sampai sekitar jam 5:30 sore nanti kita akan sama-sama belajar lagi ya. Bagaimana kita bisa memperkuat keimanan kita, meningkatkan lagi keimanan kita. Yuk sama-sama kita naik kelas ya dengan menyimak apa yang akan kami sampaikan di kesempatan hari ini. Kita akan ngobrol tentang Lailatul Qadar, momentum untuk muraqabah. Wah, ini dia nih ya. Kalau namanya Lailatul Qadar mah semuanya juga sudah tahu lah. Ada di 10 hari terakhir, terutama kita mengencangkan ikat pinggang di malam-malam ganjil gitu ya. Tapi ini momentum untuk muraqabah. Jadi seperti apa kita akan bahas ini bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Aduh, sudah 10 hari terakhir, kita sebentar lagi Ramadan. Insya Allah. Karaos sahur Pak Kiai tadi menenya relek waktu stenya tos kantun sabaraha dinten deui sudah saja akan segera berakhir Ramadan ya. Baik, Lailatul Qadar momentum untuk muraqabah. Nah, ada baiknya kita dengarkan dulu ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Ya, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, di hari ke-22 bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan perintah terkhusus di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, Allah turunkan kewajiban amal yang bersifat fardu, yaitu saum sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sarana untuk peningkatan nilai amaliyah kita dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Semua itu bentuk kasih sayang dari Allah kepada hamba yang beriman agar dari hari ke hari benar-benar bisa naik level, naik kelas. Jantan TDP upami sakola dari tahun pertama sampai tahun ke-6 kita disayang terus sama guru kelas 1, itu jangan bangga. Iya. Ibu-ibu juga yang anaknya terus berada di pangkuan guru kelas 1 sampai 6 tahun, itu harus hati-hati. Ada apa dengan anak kita? Begitu pula dengan kita. Dari Ramadan ke Ramadan, dari hari ke hari, kadang kita melakukan amal sulit untuk meningkatkan peringkat dari amal-amal ghafilin, amal yang ghaflah, amalnya amal, melaksanakan fardu iya, sunnahnya pun sama, tetapi tidak ada satupun rasa merasa dekatnya kita dengan Al-Khaliq. Maka di penghujung bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, di mana Rasulullah mencontohkan untuk terus meningkatkan amaliyah sampai membangunkan keluarga yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil, asal kuat untuk melaksanakan sholat. Ternyata di balik semua itu ada rahasia bagaimana dari amalan-amalan baik yang fardu ataupun sunnah mampu meningkatkan nilai keyakinan kita
berada pada maqam muraqabah. Kita sering mendengar istilah muraqabah. Kita pernah mendengar taqarrub. Ya. Ini ternyata dua istilah yang berbeda tetapi sangat erat hubungannya. Muraqabah artinya jiwa kita merasa ditatap, dilihat, diperhatikan, gerak langkah kita tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa itu terbangun, namanya kita berada pada maqam muraqabah. Muraqabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Awal ayat, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Sekecil apapun makhluk yang masuk ke dalam bumi, semua ditatap, dilihat, berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhruju, dan apa saja yang keluar dari bumi. Wa ma yanzulu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma yakhruju, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sehingga dari ayat ini dapat kita yakini tidak ada satu makhluk pun termasuk gerak langkah kita sebagai manusia yang luput dari pengawasan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan muraqabah, mempunyai rasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan melahirkan amalan-amalan derajatnya itu sampai ke derajat ihsan. Kita teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang malaikat Jibril berpakaian putih bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Waktu itu Rasul menjawab dengan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Jibril pun membenarkan, sodakta, benar engkau Muhammad. Lalu bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan tentang iman. Rasul menjawab dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhirat dan qadar juga qadar yang baik ataupun yang buruk. Itu pun dibenarkan oleh Jibril. Dan pertanyaan ketiga, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Bayangkan, pertanyaan ihsan berada setelah pertanyaan Islam dan iman. Berarti terbentuknya ihsan apabila Islam dan imannya, kemusliman dan kemukminannya sudah kokoh kuat, maka akan melahirkan derajat muraqabah dalam ibadahnya, mendapatkan nilai ihsan. Apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu merasa berhadapan dengan Allah. Untuk mendapatkan rasa seperti itu bukan hal yang mudah, kan? Iya, betul. Pak Kiai, sebetulnya ya, ini untuk mendapatkan yang namanya muraqabah itu tadi ya. Rasa begitu, seolah-olah dilihat kemudian atau Allah menatap kita, kita merasakan itu gitu ya. Itu sebetulnya hidayah dari Allah kah sebagai hadiah kepada manusia yang memang dikehendaki, atau kita harus berikhtiar mendapatkannya, atau ini sama Allah dikasih aja gitu. Betul.
Nah, dalam metode muraqabah ada dua. Kedua. Ada yang tanazul, ada yang taraqi. Kalau tanazul itu Allah langsung berikan hidayah dan kekuatan Itu untuk Allah muraqabah. kasih. Oh. Dan itu hanya orang-orang pilihan. Sementara kita ini kan mendapatkan risalah yang bersifat syariah. Allah mengutus Rasul, membimbing umat agar bertahap melaksanakan syariah bisa sampai muraqabah, yaitu dengan cara taqarrub. Disebut dengan taroki. Taroki itu ada tahapan-tahapan. Kalaupun kita ingin masuk di perguruan tinggi, tahapan pendidikannya kan dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Dan itu terus setiap jenjang ada ujiannya. Ujiannya, betul. Ada ujiannya. Kalau kita ingin mendapatkan makom muraqabah, tentu kita tidak boleh melupakan syariah sebagai dasar. Sehingga jalan untuk mengasah rasa sampai kepada derajat atau makom muraqabah itu ada yang disebut dengan taqarrub. Taqarrub. Ya. Kemudian dari taqarrub itulah bisa dijadikan sarana untuk mengasah rasa kita sehingga keyakinan kita menjadi muraqabah. Kenapa kita angkat tema ini Lailatul Qadar, momentum untuk muraqabah? Karena menjelang atau di 10 akhir bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih meningkatkan aktivitas ubudiyahnya. Untuk apa? Untuk mengasah rasa agar naik peringkat keyakinan kita di dalam ibadah, bukan hanya sekedar suwarul ibadah. Suwarul ibadah itu artinya hanya gambarannya saja seperti ibadah. Sholat ya sholat, tapi ruhnya tidak ada. Hanya melaksanakan saja. Hanya melaksanakan. Tidak ada apa ya namanya ya? Iya, tidak dirasa oleh Tidak ada kitanya. ruhnya. Iya, betul. Makanya ada istilah suwarul ibadah, ada ruhul ibadah. Suwarul ibadah, sholat zuhur 4 rakaat terpenuhi, syarat rukun tidak ada pembatalan, itu sudah merupakan suwarul ibadah. Urusan ketika sholat, takbirnya Allahu Akbar, hatinya malah berubah kesana kemarin, itu berarti baru suwarul ibadah, ruhnya belum dapat. Ruhnya belum dapat. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pernah bersabda, la wa ma yataqarrabu 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada satu jalan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang sangat aku cintai selain daripada amal atau sesuatu yang telah aku fardukan kepada hamba. Ini jalan untuk muraqabah dengan jalan taqarrub. Ya. Jadi di kita hampir mirip ya antara muraqabah dengan taqarrub. Padahal taqarrub itu proses atau amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belum tentu yang taqarrub itu sampai derajat muraqabah. Ya. Tetapi yang muraqabah itu hasil daripada tingkatan-tingkatan taqarrub. Gini Pak Kiai, kok rasanya memang kita harus belajar ya. Harus belajar untuk menata jiwa ini, menata ruh ini, agar bisa masuk ke makomnya situ, ke makomnya muraqabah itu. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya. Tidak boleh apa namanya putus asa dulu lah. Jika eta mah hese, udah yang udah dilakukan aja gitu ya sehari-hari gitu ya. Nah, kita harus membenahi dari mana dulu sebenarnya Pak Kiai? Apakah dari sholat yang wajibnya dulu kah gitu ya? Atau dari mana? Karena mungkin kalau
seabregan langsung sekaligus semuanya amal soleh kita benahi, bisa saja sih sebetulnya, tapi PR banget itu kan sebetulnya. Betul. Mungkin bisa sedikit-sedikit lah Pak Kiai. Kita lihat dari konteks hadis qudsi tadi. Yang pertama, dasar-dasar keislaman itu semua adalah nilai fardu. Maka untuk sampai ke derajat muraqabah, tahapan yang paling utama, sadarkan diri bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Tentu pokok-pokok ajarannya dulu, pokok-pokok perintahnya yang disebut usuluddin. Syahadatnya, syahadat mudah untuk kita ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi dalam kenyataannya kita masih banyak mempertuhan hawa nafsu. Ya. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Yang dimaksud dengan mempertuhan hawa nafsu, yaitu yang mentaati, mengikuti apa kehendak nafsunya. Baik, Pak Kiai, ini menarik ya, ini baru syahadat dulu nih pemirsa ya. Kita harus rehat dulu sebentar ya Pak Kiai ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan seputar muraqabah ini, tapi setelah selingan yang satu ini. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan. Kami, Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengucapkan selamat menunaikan Saum Ramadan 1444 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya di Gemar Ramadan kali ini masih membahas mengenai Lailatul Qadar, momentum untuk muraqabah. Tadi sudah disampaikan muraqabah itu seperti apa ya. Jadi ini merupakan satu manusia itu mempunyai rasa kalau kita itu ditatap oleh Allah. Kemudian juga kita merasa bahwa seolah-olah memang kita melihat Allah ketika melakukan berbagai hal. Jadi sebenarnya dengan muraqabah ini kita akan terjaga dari berbagai hal maksiat gitu ya Pak Kiai ya. Ya, yang mau bertanya untuk Anda pemirsa di rumah ya, silahkan teleponnya kita buka di 022 540 6677 ya. Kita lagi belajar nih tahap demi tahap untuk bisa mencapai ke muraqabah itu tadi. Kita lanjutkan lagi, ini baru tahap TK kayaknya membenahi yang namanya syahadat. Pak Kiai, syahadat mah setiap sholat juga kita mengucapkan syahadat ya. Betul. Nah, membenahinya itu bagaimana gitu ya? Biar ada setidaknya ketika kita sholat fardu saja dulu, itu ada rasa yang masuk ke dalam itu. Dia. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kau laksanakan, jangan kau ikuti apa yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Artinya bukan tidak boleh bersahadat sebelum kita memahami, tetapi tingkatkan yang tadinya hanya sekedar membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita harus bertanya, kenapa begitu hebatnya dua kalimat syahadat mampu mengubah status yang tadinya non muslim malah bisa menjadi
Muslim, ternyata di situ ada nilai satu bentuk komitmen. Asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada yang wajib ditaati selain daripada Allah, tidak ada yang wajib dijauhi larangannya selain daripada larangan Allah. Kalau saja kita sudah bisa memilah dan memilih ketika kita mau melakukan, ini diperintah atau tidak, ini dilarang atau tidak. Kalau benar ini diperintah, walaupun tidak sesuai dengan selera kita, lalu kita memaksakan diri untuk melaksanakan, ini kan sudah wujud daripada pembuktian asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Walaupun demen, walaupun suka, tetapi kita tahu ini dilarang oleh Allah, lalu kita dengan berat hati ataupun dengan sukarela kita meninggalkannya. Ini bukti bahwa dia telah melaksanakan ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena intinya kan bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi ada tasdikun bil qalbi, diakui dan diterima oleh hati, wa amalun bil arkan, lalu diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Apa? Dua kalimat syahadat tadi, sehingga menjadi tahapan utama. Kalau tadi ditanya bagaimana tahapan sampai muraqabah, ya tahapannya dari awal. Iya, betul. Karena bagaimana mungkin bisa menjalankan amalan yang dicintai Allah. Dalam hadis qudsi tadi, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah untuk mendekatkan hamba kepada Allah selain dari amalan yang difardukan. Ya. Kemudian beranjak kepada yang kedua, sholatnya juga. Kalau saja sholat secara fikih syariahnya sudah dilaksanakan, kita juga harus meningkatkan. Kalau tadi hanya suarul ibadah, suarus sholat, kita upayakan sampai ada ruh di dalam sholatnya. Apa ruh di dalam sholat? Khusyuk. Khusyuk. Sampai ketika khusyuk, sholatnya akan menjadi zikir. Aqimis sholat ali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Wallahu alam, sholat kita sudah sejauh mana? Karena jangankan ingat Allah, ingat rokaat juga sering hilang. Nah ini Pak Kiai, kan kita itu kalau tadi ya dari syahadat itu timbul rasa takut hanya kepada Allah, berarti betul-betul jadi mentaati. Naik kepada sholat, sholat itu harus khusyuk ya. Betul. Khusyuk itu gimana ya Pak Kiai ya? Apakah termasuk tidak khusyuk ketika seseorang yang sedang sholat itu pikirannya tuh tidak tertuju kepada Allah, tetapi itu jadi ingat kemana-mana, ingat ke sana sini. Sebenarnya gini, kita lupa rokaat itu karena kita mengingat hal yang lain selain Allah. Itu tuh pasti rokaatnya lupa. Coba deh ya, sering lupa, teh pasti ngemut ke nusanes. Nah, itu kan sebenarnya tidak khusyuk di situ, atau bagaimana sebetulnya dari pembenahan diri kita ini? Dia, itu kembali bagaimana kita ada tahapan. Satu, bagaimana kalau kita sholat tidak khusyuk. Maka selama kita belum bisa khusyuk, jangan pernah meninggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk. Oh, jangan sebaliknya juga, gara-gara kita tidak pernah bisa khusyuk, atau saya mau sholat lebih bahaya. Justru paksakan sholat walaupun belum bisa khusyuk, sambil terus menuntut ilmu, bertanya kepada yang tahu, ahli zikri, sehingga nanti dipandu sholat yang menjadi zikir itu seperti apa. Iya, iya. Karena kalau kita gara-gara tidak khusyuk lalu kita tidak sholat, ini lebih celaka lagi. Iya, lebih celaka, betul. Yang lalai saja sudah celaka, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Tidak ada ceritanya orang yang meninggalkan syariah. Jadi jangan sampai terbalik, saya mau sholat kalau bisa taqarrub sehingga bisa dekat dengan Allah. Atau bahkan ada orang, buat apa sholat, yang penting kita dekat dengan Allah. Padahal salah satu kewajiban antara dekatnya kita dengan Allah dengan syariah sholat, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, banyak pembenahan yang harus dilakukan ketika bab sholat aja ini ya. Tadi bab syahadat tuh udah, aduh itu membenahi jiwa kita juga luar biasa. Bab sholat juga sama nih, jiwa kita ya kan, pikiran kita ketika sholat, gerakannya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya segala sesuatu itu sangat mungkin untuk bisa kita pelajari ya Pak Kiai. Insya Allah. Insya Allah. Semua
tidak ada yang tidak bisa. Hmm. Saya ingat kata-kata Kang Aher, sabisa-bisa, Kudu bisa. Insya Allah pasti Bisa. bisa. Karena manusia ini makhluk yang paling cerdas. Ya. Mudah untuk mengadakan perubahan. Asal ada 3 keinginan. 1, ingin adanya perubahan. Yang kedua, ingin adanya perbaikan. Yang ketiga, ingin adanya pelurusan dalam setiap hal. Perubahan, perbaikan, dan pelurusan. Bahasa Arabnya ada at-taghyir, at-tahsin, al-islah. Perubahan, perbaikan, dan pelurusan. Syahadat, sholat, kemudian apa lagi yang harus dibenahi, Pak Kiai? Semua. Itu semuanya, termasuk zakatnya, saumnya. Dan kalau kita terkhusus untuk muraqabah dengan saum ini sangat-sangat dekat. Apa sebab? Karena salah satu ibadah yang sulit dilihat oleh orang lain itu ibadah saum. Saum, ya betul. Salat, kelihatan kita ke masjid. Zakat, bukan hanya kita, diketahui sama yang menerimanya juga. Haji, apalagi. Tetapi saum, jangankan orang lain. Istri atau suami sendiri pun boleh jadi tidak tahu kalau kita pura-pura saum, padahal di belakang sudah habis 2 mangkok bakso. 2 mangkok bakso plus Tetapi di situ ada muraqabahnya. Iya. Dimanapun kita berada, walaupun berhadapan dengan godaan, luar biasa godaannya kan. Kalau godaan iman sedang saum, melihat makanan yang biasa-biasa saja, Iya. itu terasanya luar biasa. Iya, betul-betul Pak Kiai. Lalu hubungannya Lailatul Qadar dengan bisa membentuk seseorang memiliki jiwa yang muraqabah itu gimana Pak Kiai? Begini, dengan adanya aktivitas Lailatul Qadar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, 1, Rasul sampai meningkatkan aktivitas amal soleh baik yang fardu ataupun yang sunnah. Di situ ada 1 amalan yang kita hanya ingin dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? 1, ingin diampuninya dosa. Iya. Kepada siapakah kita memohon diampuni dosa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang tahu bahwa kita pernah berdosa? Mungkin ada, tetapi banyaknya dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ orang yang bertaqarrub, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sedikit banyaknya akan lepas dari rasa dengan makhluk, akan terus bertaqarrub melalui perbanyaknya istighfar. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika aku beriktikaf di 10 akhir Ramadan, apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku amalkan? Rasul memberikan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'an. Itu kan untuk kontak antara makhluk dengan Khalik, tidak ada lagi yang lain. Iya. Maka disitulah momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah, merasa ditatap, dan di 10 akhir ini jadikanlah sebagai tarbiyahnya, pendidikannya, dan hasil atau tidak hasil tarbiyah di 10 akhir ini kita akan bisa merasakan nanti lepas bulan Ramadan. Iya. Apakah bisa terus istiqomah menjalankan hal-hal kebaikan ataukah menurun lama-lama semakin turun? Semoga tidak begitu ya. Baik, Jazaka, ada yang mau tanya? Kang Ari? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai muraqabah, itu tahapannya banyak dan itu mungkin perlu bimbingan guru juga Pak Kiai untuk mencapai muraqabah, atau itu keistimewaan dari Allah atau misalnya dari usaha ibadah lahir batin si orang tersebut. Terus di mana letak terkena hukumnya ketika lintasan hati atau gerakan hati itu ketika dilihat sama Allah.
seperti apa, misalnya ada kesalahan dari lintasan hati atau keretek hati itu sudah terkena hukum atau tidak? Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Kang Ari jero eta apa tarosanana. Ya, bicara tentang hati, mangga silahkan Pak. Ya. Dan inilah inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu lulus, sehat, akan berpengaruh sehat seluruh jasad. Apabila binasa, rusak, itu juga akan mempengaruhi. Ala wahiyal qalb. Yang demikian itu adalah hati. Di sini tahapan tentu kita tidak terlepas dari riyadhatun nufus. Melatih jiwa. Dengan apa? Satu, istiqomah melaksanakan amalan fardu. Yang kedua, menambahnya dengan amalan sunnah. Sementara untuk sampai ke derajat muraqabah itu hakikatnya bukan karena amalan kita, melainkan fadlullah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dan hidayahnya semua hak prerogatif Allah. Tetapi kita harus terus berusaha untuk istiqomah dalam melaksanakan fardu, terus menambah, meningkatkan amaliyah sunnah. Karena amalan fardu kalau sudah istiqomah, tetap saja kan, salat fardu 5 waktu, saum fardu setahun sekali. Makanya di dalam hadis selanjutnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak ada hentinya hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku sehingga mendapatkan kecintaan aku, kata Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Jadi jangan sebaliknya. Kita terpesona dengan sunnah sampai lupa wajib. Ini kan hal yang perlu diperbaiki juga. Seorang ulama bernama Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya mengatakan bahwa min alamatit tiba'il hawa, tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsu, al-musara'atu ilan nawafil, dia gesit dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah, wattakasur anil qiyam bil wajibat, tapi lalai dalam melaksanakan kewajiban. Baik, jangan sampai seperti itu ya. Pak Kiai, kita harus rehat lagi. Ya, baik pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di Gema Ramadan. Kebiasaan burukmu untuk bersama menuju kemenangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa meraih derajat ketakwaan dan mencapai kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Kami KPID Provinsi Jawa Barat berpesan kepada lembaga penyiaran untuk berkomitmen melahirkan konten-konten Ramadan yang mendidik untuk masyarakat dan menguatkan peradaban umat dalam upaya menghormati bulan suci Ramadan dengan tayangan yang menjaga kesucian
dan kehormatan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Masih bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Hari ini membahas tentang Lailatul Qadar, momentum untuk muraqabah ya. Yang mau tanya silahkan teleponnya dipergunakan ya, 022 540 6677. Sekali lagi 022 540 6677. Sambil nunggu penelpon dari Jazaka, ada yang mau tanya lagi nggak? Kang Reva ya? Kang Reva udah siap nanti mau iktikaf. Mau belajar ini. Mau belajar, betul. Harus. Harus. Ya, harus betul. Mau nggak? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, ada nggak treatment khusus supaya kita merokobahnya itu bertahap gitu, satu tangga demi tangga gitu. Misalkan di tahun ini murokobahnya kita baru di tahapan sholat fardu gitu. Di tahun berikutnya bertahap ke sholat qiyamulailnya gitu. Atau memang ada satu kajian khusus untuk menuju muraqabah gitu. Satu nun Pak Haji. Ya, mangga. Bagaimana treatment khusus agar hati kita benar-benar bisa muraqabah? Yang pertama, ini kan kita harus bertahap sesuai dengan keilmuan kita. Di dalam tahapan keilmuan itu ada tauhid, ada fikih syariah, ada akhlak, tasawuf. Nah maka tahapan-tahapan itu satu sudah pasti, pertahankan istiqomah dalam fardu dan cari cara yang paling utama. Contoh sederhana, ketika kita ingin sampai ke derajat muraqabah, sholat berupaya untuk disiplin awal waktunya berjamaah, kalau laki-laki berjamaahnya juga di masjid. Coba perhatikan dulu, itu saja satu, nanti akan Allah berikan jalan bagaimana untuk menuju jalan kepada jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Allah, lanahdiyannahum, yakin Allah akan memberikan petunjuk subulana dengan berbagai metode. Ada yang dengan tafakkurnya, ada yang dengan tasyakurnya, atau ada dengan sobarnya. Otomatis untuk menaikkan itu Allah juga akan menguji kita. Jangan dikira ketika level iman naik untuk sampai kepada derajat ini akan dibiarkan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira Allah akan membiarkan orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh telah diuji kaum-kaum sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dengan ujian itu akan terlihat mana orang yang benar-benar imannya sampai muraqabah, ada juga orang yang jatuh di tengah jalan. Keyakinan itu tidak datang juga, malah datang kemalasan. Ketika malas, itu kan degradasi keimanan. Al-imanu yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyat.
bertambahnya ketika naik ketaatannya dan berkurangnya itu ketika naik kemaksiatannya. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kemudian setelah kita berusaha untuk istiqomah dalam melaksanakan fardu dengan cara yang paling utama, maksud paling utama itu sholat fardu walaupun di tengah waktu sah kan? Iya. Tetapi mana yang paling utama? Iya. Awal waktu sendiri saja sah, tetapi mana yang paling istimewa? Sendiri atau berjamaah? Berjamaahnya itu bisa di mana saja. Apakah di rumah atau di masjid? Kan itu pilih. Iya, betul. Kemudian yang kedua, tingkatkan dengan nafilah. Salat fardu sudah pasti. Naik untuk istiqomah dengan amalan sunnah. Saum fardu lakukan dengan cara yang paling istimewa. Mana? Bukan hanya menahan lapar, kosongnya perut dan hausnya tenggorokan, tetapi juga mulutnya kita berpuasa, hatinya juga berpuasa. Baru di situ kita akan beranjak untuk melaksanakan puasa-puasa yang lain yang disunnahkan. Selesai Ramadan ada saum Syawal, kemudian Ayyamul Bid, kemudian hari Senin dan hari Kamis. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang muraqabahnya lemah. Harus memperkuat itu ya. Pak Kiai, berarti gini ya. Orang yang sedang menata hatinya, menata dirinya untuk berjalan menuju kepada muraqabah ini, berarti dia harus siap dengan ujian dari Allah. Betul. Gitu ya. Kemudian karena kita harus siap ya. Saya sadar betul nih bahwa saya lagi berjalan menuju ke situ dan saya sadar betul bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Bolehkah di dalam hati saya itu terbersit pikiran, mangga Allah nyanggakeun bade maparinan ya gitu ya, mau memberikan cobaan apa kepada saya? Boleh gak sih kita begitu? Saking kita siapnya gitu loh. Saking kita siapnya ya enggak? Alhamdulillah kalau memang sudah seperti itu. Tetapi kalau kita lihat etika di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ada terakhir. etikanya kan ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami, menghukum kami ketika kami salah dan lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau turunkan ujian seperti yang telah diturunkan kepada hamba-hamba sebelum kami. Bagaimana beratnya ujian itu, ujian para nabi dan para rasul. Kita tidak akan pernah kuat untuk menghadapi baik ujian manis seperti Nabi Sulaiman, tidak akan kuat. Makanya kekayaannya pun Allah tidak memberikan kekayaan sebanyak kekayaan Nabi Sulaiman kepada kita. Karena kita tidak akan mampu siap untuk mensyukuri dan tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tafwidnya Nabi Sulaiman. Kemudian kita juga tidak akan mampu untuk menghadapi ujian yang seperti diturunkan kepada nabi-nabi yang luar biasa. Nabi Yunus, Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau hati kita sudah kuat, ungkapan seseorang bukan kufur nikmat, saking ingin dibersihkannya ketika diberi nikmat penglihatan tetapi ternyata banyak maksiat sampai berkata, ya Allah, seandainya nikmat mata ini akan menambah maksiat, lebih baik aku cabut lagi nikmat penglihatan. Padahal orang buta saja ingin melihat. Baik, ya, kembali kita harus rehat lagi Pak Kiai. Ya, pemirsa kembali ya, kita harus rehat sejenak, nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan.
kami, Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengucapkan selamat menunaikan Saum Ramadan 1444 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan. Iya pemirsa ya, Lailatul Qadar momentum untuk muraqabah bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi ya. Ini mumpung ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini adalah kesempatan istimewa sekali untuk kita yang ingin meraih kebaikan ya, yang ingin naik kelas. Dan kita memang harus berikhtiar, harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu. Pak Kiai, mumpung ini nanti malam-malam ke-23 dan malam-malam selanjutnya juga ya sampai akhir Ramadan. Ini mungkin yang simple aja, yang bisa kita lakukan, tetapi kita bisa merangkaklah setidaknya untuk menuju ke arah muraqabah ini Pak Kiai. Satu, kita terlalu banyak berinteraksi dengan makhluk, sangat minim bermuamalah dengan Khalik. Kita ini sudah disibukkan. Ketika menyendiri saja, kita masih sibuk dengan gadget kita. Tangan kita, mata kita, bahkan hati kita pun seringkali dipengaruhi dengan apa yang ada di tangan kita. Sementara kapan kita untuk berinteraksi dengan Khalik, berkomunikasi dengan Khalik, maka di 10 akhir ini yuk gadgetnya kita simpan. Kita lebih baik untuk membuang beberapa saat dari kesenangan kita agar kita senang di akhirat kelak. Lakukan i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakukanlah sholat malam, kemudian Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, yuk kita fahami dan amalkan agar benar-benar kita ini menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bahwa kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sulit kiranya kita untuk melakukan maksiat. Betapa luasnya lapangan untuk beramal soleh. Kita tidak akan sulit untuk meminta manakala kita butuh. Kita tidak akan takut dengan sesuatu karena memang dekat untuk berlindung kepada yang maha dekat. Dan memang Allah sudah dekat dengan kita. Tinggal apakah kita mau mendekatkan atau tidak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sudah mengingatkan, aku ini dekat. Tinggal kamu ini mau mendekatkan kepada aku, merasa dekat atau tidak, itu saja mungkin Tedepi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah iman dan taufik takwa kepada kita semua. Amin. Ya baik pemirsa ya, tadi sudah disampaikan ini mumpung ada di 10 hari terakhir ya, malam hari kita pergunakan iktikafnya. Tadi katanya simpen gadgetnya, kita lebih berinteraksi lagi dengan Khalik kita, dengan Sang Pencipta kita. Yuk betul-betul kita belajar khusyuk ya untuk bisa meraih yang disebut dengan muraqabah ini ya. Baik Pak Kiai, ini waktunya sudah habis juga, kita akan tutup dengan doa ya. Mangga silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lamu wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Dosa yang telah berlalu, dosa besar, dosa kecil. Ya Rabb, di 10 akhir Ramadan ini berikanlah ketajaman jiwa kami sehingga kami dapat merasa dekat, dilihat, ditatap oleh-Mu. Sehingga jauhkanlah kami dari kemaksiatan, kuatkanlah iman kami, gemarkanlah kami untuk melaksanakan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan ya. Teman-teman Jazaka juga terima kasih banyak. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini yang sudah menyaksikan Gema Ramadan ya. Semoga kita bisa merealisasikannya, melakukannya ya, mengaplikasikannya sehingga kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dan naik kelas ya menjadi pribadi yang muraqabah. Sampai di sini kebersamaan kita dan azan maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya berkumandang pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat ya. Tunggu saja azan maghribnya di TVRI Jawa Barat ya, biar tidak terlalu cepat atau juga nanti terlalu lama ya. Jam 18:56 waktu Indonesia Barat. Jam 17:56, bukan jam 18, cuma jam 7 malam ya. Jadi jam 6 kurang 4 menit. Nah, gitu. Semakin hari semakin maju, semakin hari semakin maju. Baik, semoga semuanya saumnya bisa lancar, besok juga bisa terus melaksanakan ibadah. Nanti malam jangan lupa ya, kalau bisa kita kuatkan mata kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari. Iktikaf lebih baik, yang bisa berangkat ke masjid ya silahkan ke masjid, yang harus di rumah saja mungkin untuk perempuan-perempuan yang juga tidak bisa ke masjid silahkan di rumah saja. Saya Devi Dirgantini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai insan, sabda Rasul pilihan, surga merindukan 7 golongan. Pertama anak muda yang rajin bertaubat, selalu ingat Tuhan dimanapun rasa dekat. Yang kedua orang dermawan, berjiwa hamba, berkasih sayang sesama. Yang ketiga rajin sholat duha, bagaimanapun tiada dilupa. 4 rajin sholat berjamaah, biar susah selalu istiqomah. 5 tiada hari tanpa sedekah, peduli duafa orang yang susah. Yang keenam bergaul dengan ulama, dengar nasihat dan fatwanya. Yang terakhir rasa takut berzina, karena takutkan dosa.